Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincenise dari kelas A3 semester 8, program studi kebidanan, program sarjana terapan. Baik, di sini saya akan membahas real teaching soal vignet pemeriksaan antropometri, di mana soal real teaching sendiri terdiri dari 5 buah soal. Soal nomor 1. Seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki lahir pukul 11 WIB. Di rumah sakit ditolong bidan. Bayi menangis kuat, bernafas spontan, bayi cukup bulan, dan tonus otot kuat. Hasil TTV dalam batas normal. Suhu 36,5 derajat Celcius. Pernafasan 48 kali per menit. Nadi 100 kali per menit. Pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Kemudian, bidan melakukan pengukuran antropometri dengan hasil berat badan 3.100 gram, panjang badan 49 cm, lila 12 cm, semua dalam batas normal. Berdasarkan tindakan antropometri yang dilakukan bidan, tindakan apakah yang belum dilakukan bidan tersebut? Untuk jawabannya, bisa di slide selanjutnya. A. Pengukuran lingkar dada. B. Pengukuran lingkar kepala. C. Pengukuran panjang badan. D. Pengukuran lingkar lengan atas. E. Pengukuran lingkar kepala dan lingkar dada. Untuk jawaban lingkar lengan atas dan panjang badan. Menurut Supriyasa 2013, pengukuran antropometri adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ukuran-ukuran fix seorang anak dengan menggunakan alat ukur tertentu seperti timbangan dan pita pengukur atau meteran atau metlin. Ada macam-macam dalam melakukan pengukuran atau pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir, yaitu yang pertama, ada berat badan. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BPLR. Berat badan normal yaitu sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Apabila kurang dari 2.500, maka bayi dikatakan berat badan lahir rendah. Bila lebih dari 4.000 gram, maka dikatakan makrosomia. Selanjutnya ada panjang badan. Normal panjang badan pada bayi baru lahir yaitu 48 sampai 52 cm. Kemudian ada lingkar kepala. Seperti pada gambar, ukuran lingkar kepala normalnya yaitu 33 sampai 35 cm. Kemudian yang keempat lingkar dada. Seperti pada gambar, lingkar dada bayi normal berkisar antara 32 sampai 34 cm. Dan yang terakhir yaitu lingkar lengan atas atau lila, yaitu normalnya sekitar 11 sampai 15 cm. Soal nomor 2. Seorang bayi perempuan lahir pukul 8 WIB BPS ditolong bidan. Bayi menangis kuat, bernafas spontan. Hasil TTV dalam batas normal. Suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 50 kali per menit, nadi 110 kali per menit, pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Semua dalam batas normal. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan antropometri, didapatkan hasil berat badan 2.900 gram, panjang badan 48 cm, lila 12 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar kepala 34 cm, semua dalam batas normal. Untuk pertanyaannya, apakah tujuan dari tindakan dilakukannya pemeriksaan antropometri oleh bidan tersebut? A. Untuk mengumpulkan data dasar kesehatan BPL oleh bidan. B. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan dan gizi. C. Untuk mengetahui informasi tumbuh kembang. D. Untuk mengetahui cakupan perkembangan. E. Untuk mengetahui pengukuran IMT. B. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan dan gizi, yaitu jawaban yang benar. Menurut studi Jenningse 2010, tujuan dari pengukuran antropometri adalah untuk memperoleh kesan klinis terhadap tumbuh kembang untuk mengetahui kondisi pertumbuhan gizi untuk mengumpulkan data dasar tentang BPL. Nomor 3. Soal seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pada pukul 13 WIB di puskesmas dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat,
Gerakan aktif hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 48 kali per menit, nadi 115 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu didapatkan hasil BB 3.500 gram, panjang badan 50 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar kepala 35 cm, lila 12 cm, semua dalam batas normal. Untuk pertanyaannya, apakah manfaat dari dilakukannya pemeriksaan antropometri? A. Dapat mendeteksi dini adanya kelainan pada bayi. B. Untuk mengetahui perkembangan pada bayi. C. Untuk mengetahui pertumbuhan pada bayi. D. Untuk mengetahui status gizi pada bayi. E. Untuk mengetahui pengukuran IMT. Jawaban yang benar yaitu A. Dapat mendeteksi dini adanya kelainan pada bayi. Menurut Almeister 2009, adapun manfaat dari pengukuran antropometri dapat mendeteksi dini adanya kelainan pada bayi sebagai data untuk membantu bidan dalam menegakkan diagnosa kebidanan serta mengetahui masalah kesehatan yang dialami bayi baru lahir. Soal nomor 4. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pukul 16 WIB di rumah sakit dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerak aktif, tonus kuat, otot kuat. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 47 kali per menit, nadi 118 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan mengukur dari akromion ke olekron. Untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. B. Melakukan pengukuran lingkar dada. C. Melakukan pengukuran antropometri. D. Melakukan pengukuran lingkar kepala. E. Melakukan pengukuran panjang badan. Berdasarkan kasus bahwa bidan melakukan pemeriksaan mengukur dari akromion ke olekron, yaitu jawaban yang A. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut, kemudian diukur dari akromion ke olekron. Lalu tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku, akromion ke olekron. Dengan menggunakan pita pengukur, lingkarkan pita sesuai di titik tengah lengan yang sudah diukur menurut Maryunani 2017. Untuk soal nomor 5, yaitu seorang perempuan umur 30 tahun datang ke puskesmas mengantarkan bayinya untuk diperiksa. Ia mengatakan umur bayinya saat ini 1 tahun. Kadang-kadang tidak ada nafsu makan dan bayi lemas, sehingga ia ingin mengetahui apakah anaknya cukup gizi atau tidak. Saat dilakukan pemeriksaan, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 125 kali per menit, pernafasan 46 kali per menit, keadaan umum baik, semua dalam batas normal. Untuk pertanyaannya, apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh. B. Melakukan pengukuran antropometri. C. Melakukan pengukuran berat badan. D. Melakukan pengukuran struktur kulit. E. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Jawabannya B, yaitu melakukan pengukuran antropometri. Berdasarkan kasus bahwa ibu mengatakan umur bayinya saat ini 1 tahun, kadang-kadang tidak ada nafsu makan dan bayi lemas, sehingga ia ingin mengetahui apakah anaknya cukup gizi atau tidak. A. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh. Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur di atas 18 tahun. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Untuk B atau jawaban yang benar, yaitu melakukan pengukuran antropometri. Antropometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Dalam bidang ilmu gizi, digunakan untuk menilai status gizi. Ukuran-ukuran dalam antropometri bisa berdiri sendiri. Untuk menentukan status gizi dengan umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit menurut Sanjaja 2010.
Untuk yang C, melakukan pengukuran berat badan atau jawaban yang salah. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR secara untuk menentukan pertumbuhan fisik. Untuk D, melakukan pengukuran tegur kulit untuk menentukan apakah anak kurang cairan atau tidak. Untuk E, yaitu melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lila tidak dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan status gizi dalam jangka pendek. Sandi. Silakan. 28. Ya. Ada 48. empat delapan 31. Neng gor nganu, gor laki-laki nang anak siji. 31 32. Tiga satu. Oh, 31 32 10.